Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Agus Muslim. Jabatan saya di SMK Medikakom sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu adalah tugas teman saya, tapi tugas utama saya adalah sebagai pengajar atau guru pengajar untuk mata pelajaran matematika. Alhamdulillah saya sudah dari 2018 saya mengajar di SMK Medikakom. Nah, pada saat ini saya ditugaskan untuk memberikan materi ya, pada MPLS tahun ini saya ditugaskan untuk memberikan materi tata tertib. Nah, oleh karena itu nanti simak baik-baik penjelasan saya dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadikan acuan atau pedoman bagi kalian untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di SMK Medikakom. Nah, sebelumnya moto dari saya adalah bekerja keras dan jangan lupa ibadah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian. Nah, untuk tahun ini kita masih pembelajarannya yaitu dengan menggunakan daring. Ya. Juga sama dengan proses masa pengenalan lingkungan sekolah juga kita masih daring. Ya. Karena memang situasi dan kondisi saat ini di mana pemerintah memberlakukan PPKM level 4 untuk zona Jawa dan Bali. Nah, oleh karena itu belum kita memungkinkan untuk bisa melaksanakan MPLS secara tatap muka. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana tata tertib siswa selama proses pembelajaran masa COVID-19 ini. Nah, tapi sebelumnya kita mudah-mudahan berdoa ya. COVID-19 ini segera cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap wajah ya, tatap muka. Karena baik mungkin anak-anak juga ya, termasuk juga saya sangat rindu ya kehadiran anak-anak, karena saya itu setiap hari bergelut dengan anak-anak ya. Sekarang sudah hampir 2 tahun ini tidak bergaul dengan anak-anak, itu rasanya bagaimana ya. Baik anak-anak sekalian, nah ini bagaimana nanti masa pembelajaran tata tertib yang berlaku selama masa pembelajaran masa COVID ini ya. Ini karena kalau kalian tidak menyimak ini dengan baik ya, jangan sampai nanti ada dan teman kalian yang tahun kemarin itu mereka untuk memutuskan keluar karena dia tidak tahu bagaimana proses pembelajaran. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses pembelajaran ya. Nah, beberapa kegiatan dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini mungkin ada dalam proses pembelajaran ini kita menggunakan beberapa media ya. Nah, tergantung juga ini kepada staf pengajarnya, kepada guru pengajarnya atau guru pengampunya. Nah, tapi secara umum, nah ini siswa wajib mengikuti pembelajaran di SMK Medikakom ini ya. Kita sudah Medikakom sudah mengeluarkan website khusus untuk proses pembelajaran, yaitu kita menggunakan e-learning ya. Nah, ini nanti kalian wajib masuk ke e-learning. Ini adalah salah satu media yang khusus digunakan ya untuk proses pembelajaran di Medikakom. Nah, ini semuanya terpusat ke sini. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kita bayangkan ya, kalau sekarang jumlah siswa SMK Medikakom dari kelas 1 sampai kelas 10 itu ada sekitar 1.100 orang. Nah, kalau dia 1.100 orang dia masuk secara bersamaan dalam waktu jam yang sama, ya mungkin
website kita kan biasanya suka ada gangguan ya, apakah itu dari servernya atau dari jaringannya. Nah, karena dia ada 1.000 orang masuk secara bersama, 1.100 orang masuk secara bersama. Oleh karena itu kita ada pendukungnya ya, ada media yang bisa mendukung ketika misalkan kita tidak masuk e-learning sementara proses pembelajaran harus berlangsung. Nah, ini biasanya guru-guru suka membuat media yang lain ya, salah satunya adalah Google Classroom, juga bisa dengan menggunakan WhatsApp atau WA group ya yang digunakan oleh guru. Nah, ini biasanya tergantung kesepakatan kalian dengan guru pengaku atau guru pengajar ya. Nah, kalau misalkan guru pengajar hari ini menggunakan Google Classroom, ya kalian ikuti ya, kalian ikuti sesuai dengan instruksi. Tetapi absen harus di e-learning. Bagaimana caranya? Ya mungkin nanti yang mengabsennya ke e-learningnya itu adalah guru pengajar ya. Nah, jadi tolong ini diperhatikan. Itu ada e-learning ya, kemudian ada Google Classroom, ada WhatsApp group ataupun media lain, misalkan ada Zoom ya, juga ada Google Meet. Nah, itu media-media yang biasa digunakan oleh guru. Yang penting kalian harus punya kontak guru pengajar kalian ya. Apalagi kalau misalkan setiap kelas itu biasanya di WhatsApp group itu sudah dibuatkan grupnya, grup kelas, misalkan grup pembelajaran. Misalkan kelas TKJ 10A. Nah, itu ada grupnya. Nah, di sana biasanya anggota-anggota grup itu terdiri dari siswa, kemudian siswa-siswa kelas TKJ 10A, dan juga guru-guru pengajar yang ada di kelas TKJ itu. Sama ya, jurusan TPM, jurusan TKR, TBSN, RPL, farmasi, tata boga, dan akuntansi. Nah, itu dia biasanya dibuatkan grup. Nah, kalian harus masuk, pastikan dulu kalian masuk ke grup itu ya. Nanti di sana guru-guru akan memberikan petunjuk kapan kita menggunakan e-learning ya, kapan kita menggunakan Google Classroom, kapan kita menggunakan WhatsApp group. Nah, jadi intinya kalian harus atau kalian wajib masuk sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan ke salah satu media pembelajaran ya, yang disepakati oleh antara guru dan siswanya. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan instruksi dari guru dan jam yang telah disesuaikan ya. Kalau misalkan Pak ini jam pelajarannya jam pertama sampai jam keempat, misalkan dari jam 7 sampai jam 10 ya. Tapi kalau kalian sepakat dengan gurunya bahwa tugasnya dikumpulkan sampai jam 6 sore ya tidak jadi masalah. Tetapi kalian tetap pada jam pelajaran itu kalian harus absen ya, harus mengikuti pembelajaran. Pokoknya harus absen, harus standby ya. Nah, minimal itu kalau ada tugas atau tugas dari gurunya sampai jamnya, yang minimal kalian standby di grupnya ya. Yang ketiga, siswa melakukan komunikasi dua arah selama pembelajaran. Artinya kalian harus ada diskusi antara kalian dengan ibu guru pengajarnya. Jangan sampai kalian kalau misalkan ada pelajaran yang tidak paham, kalian diam ya, ataupun ini kenapa nih gurunya nggak ngajar, atau gurunya nggak kasih tugas ya, gurunya pokoknya nggak ngajar, jangan didiamkan aja ya. Nah, itu. Jadi kalian minta tugas, artinya proaktif kepada gurunya ya. Nah, itu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, keempat, siswa ya, yang keempat ya. Kalau misalkan siswa ya ketika proses pembelajaran ibu bapak gurunya mengadakan kegiatan Zoom meeting atau Google Meet atau pakai media lain, Webex, atau ada istilahnya komunikasi dengan menggunakan video conference. Nah, itu kalian harus mengikuti pembelajaran dengan baik, dan ini terutama nih yang sering diabaikan ya, berpakaian yang rapi, etika ya, walaupun dengan kamera ya, etika dan estetika di ruangan. Jangan sampai
Nah, maksudnya pakaian yang rapi ya harus rapi. Misalkan kalau misalkan gurunya anak-anak sekarang ada Google Meet, kemudian kalian harus pakai baju seragamnya, pakai baju seragam gitu. Ya kan ini baru tidur masih pakai kaos dalam ya kalian ikut. Nah itu tolong itu jangan dilakukan seperti itu karena itu etika kurang baik ya. Jadi juga jangan sampai begini ketika ada pertemuan di Google Meet ya, atau ada Zoom, ada kegiatan media yang lain ya. Nah, kalian ini videonya kameranya dimatikan. Nah, kalau ada kegiatan seperti itu mohon kameranya diaktifkan supaya kalian bisa kita bisa komunikasi antara siswa dan murid. Jadi itu harus kalian ikuti. Kemudian estetika ruangan ya. Jangan sampai ini ya kalian melakukan pertemuan melalui Google Meet atau melalui Zoom di kamar atau di ruangannya masih acak-acakan. Nah, itu termasuk juga penilaian Bapak Ibu guru ya. Nah, karena itu kan salah satu dari pembiasaan gitu ya. Iya kan? Nah, itu salah satu pembiasaan. Sebab kan dari waktu kecil kan kita sering diajarin oleh guru SD kita, mungkin guru TK kita itu saya selalu ingat ya, bangun tidurku terus mandi, nah tidak lupa menggosok gigi. Nah di sana ada kata-kata juga, jangan lupa membersihkan tempat tidurku. Nah itulah sebenarnya lagu itu mengandung makna yang sangat dalam ya bagi proses pembelajaran anak-anak yang sekarang sudah ditinggalkan. Jadi tolong ya itu estetika ruangannya ya, kalau bisa ya ditata dengan rapi. Kalau mungkin kita di tempat tidur ya, tempat tidurnya dirapikan dulu karena itu adalah bagian dari penilaian kita. Mungkin nanti ada guru-guru yang minta coba di kameranya diputarkan atau kameranya disegarkan ke bagian-bagian ruangan kalian tempat belajar. Nah, itu. Walaupun maaf ya, walaupun ada yang mungkin tinggal, Pak, saya rumahnya kecil, tinggalnya di kontrakannya nggak apa-apa, asalkan tempatnya rapi, ya. Tempatnya rapi kan, itu penilaian kami tersendiri bagi Bapak Ibu guru, ya. Kemudian apabila siswa ingin bertanya kepada guru, ya dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi yang digunakan ketika proses pembelajaran. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan WA, nanya-nanya lewat WA, atau kalau dengan Google Classroom kan itu ada forum untuk diskusi, forum untuk bertanya. Nah, jangan sungkan-sungkan, ya jangan sungkan-sungkan. Nah, kemudian selanjutnya siswa tidak diperkenalan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti pembelajaran kecuali dengan izin dari guru. Jadi kita sama ya pada proses pembelajaran seperti di dalam kelas saja. Cuma kan ini kelasnya kelas yang sangat luas gitu ya. Jadi mungkin kelasnya kalau kita ya kelasnya kelas Jawa Barat lah gitu ya. Karena kan SMK Medikakom ini ada yang siswanya dari Kabupaten Bandung, ada yang Cimahi, ada yang Sumedang gitu ya. Nah itu. Jadi ini anggaplah bahwa ketika kalian melakukan proses pembelajaran melalui media apapun, itu anggap itu sebagai ruangan tempat kita belajar. Nah, ketika kita ingin menggunakan ruangan seperti halnya di kelas, itu kan harus etikanya harus ada izin dari guru. Ya. Nah, kemudian apa maksudnya jangan melakukan aktivitas lain? Ketika misalkan kalian mengikuti pembelajaran, misalkan sekarang ini ada pembelajaran nih melalui e-learning, di sana di e-learning ada tugas yang harus kalian lakukan, ya ikutilah, kerjakan tugas dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian jangan ada aktivitas lain itu seperti main game, nah itu nggak boleh kan ya, ada main game, apalagi kalau misalkan ada aktivitas yang ya di luar belajar lah. Pokoknya fokuskan perhatian kalian selama kegiatan proses belajar dari waktu yang telah ditentukan, itu kalian harus mengikuti proses belajar. Sama saja dengan proses ketika di dalam kelas ya. Jadi saya harapkan ketika kalian proses belajar itu tidak ada yang main game ya. Nah, kemudian selanjutnya siswa wajib memberitahukan ketidakhadiran yang disebabkan sakit. Jadi kalau misalkan kalian sakit ya, walaupun sekarang proses pembelajarannya melalui online ya, lebih baik kalian kalau sakit lebih baik kalian tidak mengikuti pelajaran.
ya. Fokus saja untuk penyembuhan. Ya, Pak, saya walaupun sakit masih bisa mengerjakan. Nah, saya sarankan kalian kalau sakit itu fokus saja. Eh, Fokus saja untuk penyembuhan sakit. Jangan mengikuti pembelajaran. Nah, tapi kalian harus tetap memberitahukan kepada Bapak Ibu guru yang pengajar. Saya tidak bisa, kan kalau untuk hanya mengirimkan SMS itu tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan pikiran, ya. Nah, cukup saya tidak bisa mengikuti karena sedang sakit, sudah seperti itu, ya. Nah, itu kan jadi catatan kami. Kalau bisa kalian menyebutkan saya sedang misalkan, ya maaf kalau ada yang saya sedang melakukan isolasi dari tanggal segini, dimulai dari tanggal segini, ya. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Silakan itu berikan pemberitahuan kepada guru pengajar supaya itu menjadi catatan tersendiri nanti bagi Bapak Ibu guru pengajar, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang yang sedang sakit, ya, itu nggak usah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya wajib siswa memberitahukan ketidakhadiran kepada wali kelas, ya, yang diakibatkan ataupun misalkan alasan lain, misal Pak saya nggak hadir nih, kenapa? Nah, alasan lain kalau tadi sakit, ini alasannya tidak punya laptop atau smartphone atau rusak HP-nya. Nah itu kasih tahu, ya. Ini kan ada kasus juga begini. Kalau misalkan ada yang tinggal di asrama, maaf ya, mungkin karena anaknya bapak ibunya sudah tidak ada, sehingga dia tinggal di asrama, ya, di satu yayasan. Kemudian siswanya banyak di sana, HP-nya yang diberikan jatahnya cuma satu sehingga harus bergiliran. Nah, hal-hal yang seperti itu komunikasikan dengan bapak ibu gurunya, ya. Baik, terutama dengan wali kelas. Nanti wali kelas yang akan mengkomunikasikan dengan bapak ibu guru pengajar. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan solusi, atau minimal ya kita memberikan dispensasi kalau memang itu ada tugas yang seharusnya jam 12, ya mungkin kalau kasus-kasus yang seperti itu mungkin kita harus kasih dispensasi sampai 2 jam, ya, supaya kalian tetap bisa mengikuti. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan, ya, kesulitan apapun, baik itu karena perangkatnya tidak ada, ya, kalian selalu komunikasi dengan bapak ibu guru. Karena kalau yang tidak ada perangkatnya, mungkin saja kan kita bisa menggunakan dalam istilah lainnya itu adalah campuran, misalnya bisa dengan daring dan luring, ya, dengan jaringan atau dengan luar jaringan. Artinya mungkin nanti kalian harus datang ke sekolah ngambil tugas untuk selama beberapa waktu, baru kalian kerjakan, setorkan. Atau kita dalam istilah lainnya ada bahasa sinkron dan asinkron. Artinya siswa harus tatap muka dengan gurunya, atau asinkron siswa tidak tatap muka dengan gurunya. Nah, itu nanti bisa diatur. Pokoknya selalu komunikasi dengan wali kelas apapun yang terjadi, ya. Nah, selama proses pembelajaran, kebetulan kita belajarnya dari hari Senin sampai hari Jumat, selalu komunikasi dengan wali kelas, baik masuk kelas ataupun tidak, selalu komunikasi, ya. Nah, selanjutnya siswa wajib mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, anak-anak sekalian, bahwa proses pembelajaran ini, ya, proses pembelajaran ini nanti di akhir tahun pelajaran, ya, itu biasanya ada yang namanya kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas ini, bahwa kalian naik kelasnya itu kan parameternya itu ditentukan oleh satu proses, sejauh mana kalian mengikuti proses pembelajaran. Kemudian setiap 3 bulan kita melakukan evaluasi dari proses pembelajaran. Ada yang namanya ujian tengah semester, ya, itu 3 bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya berarti ujian akhir semester, berarti itu 1 semester. Berarti di dalam 1 tahun itu kalian akan mengikuti 4 kali ujian. Tengah semester 2 kali dan akhir semester 2 kali. Nah, itu adalah selain kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, walaupun memang pada saat ini kita tidak bisa menilai secara dengan benar-benar, ya,
Nah, tetapi itu adalah salah satunya, salah satu media, salah satu alat yang kita gunakan selain alat yang lain ya. Kita melakukan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ada lagi mungkin metode penilaian lain, guru-guru yang lain sebenarnya sudah ada metode-metodenya, mungkin ada melalui tugas, ya ada yang portofolio, kemudian ada yang apalagi ya, project ya, kemudian ada yang macam-macam lah jenis-jenis tugas yang bisa diberikan kepada anak. Tapi ujian tengah semester, ujian akhir semester wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Nah, kalau ada siswa yang tidak mengikuti, nah ini nanti menjadi catatan apakah dia akan naik tingkat berikutnya ataupun dia harus tinggal di tingkat yang sama ya. Oleh karena itu baik-baik perhatikan ya setiap instruksi dari Bapak dan Ibu guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai tata tertib siswa. Nah, ini akan berbeda lagi tata tertib ini ketika nanti proses pembelajaran tatap muka kalau dia sudah berjalan dengan normal ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar dengan normal, dan itu mungkin tata tertibnya akan berbeda lagi. Apa yang saya sampaikan hari ini, yang Bapak sampaikan hari ini adalah tata tertib pembelajaran selama masa darurat atau selama masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian ya, bermanfaat bagi kalian dan sukses selalu bagi kalian. Jangan lupa selalu kerja keras ya, dan jangan lupa ibadah. Terima kasih. Itu saya dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa. Bisa deh,